Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat, kita masih terus konsisten dalam kajian kita di segmen Jibril ini dalam tema membangun personality. Sudah episode ke-230 sekian ya. Kita sekarang akan membahas masih surat yang sama. Di surat Yunus ayat 49 kita ketemu dengan derivasi lafaz nafsi, nafs. Dalam kaitan apa nafs Allah? Ya, nafs Allah ceritakan di ayat ini. Mari kita baca saja ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah, wahai penggemar risalah Allah, la amliku li nafsi darran wala naf'an illa ma sya'allah. Aku tidak berwenang. Jadi amlik di sini ini masalah power ya. Tidak memiliki power untuk menentukan mana yang manfaat, mana yang mudarat, mana yang manfaat untuk diriku, illa masya Allah, kecuali apapun yang telah Allah suka. Kita sudah bahas kemarin apa itu syaa. Syaa itu adalah suka. Likuli umatin ajalun ilja'a ajaluhum fala yastakhiruna sa'ah wala yastaqdimun. Tiap-tiap umat itu ada ajalnya. Ajal itu sudah kita kaji kemarin, finish ya. Ketika datang ajal mereka, tidak ada yang bisa mengakhirinya dan tidak ada yang bisa mendahulukannya. Nah, ini sebenarnya bayan dari surat Al-A'raf ayat 188 yang lalu yang sudah pernah kita kaji, bahwasanya nafsu tidak memiliki kewenangan untuk menentukan mana yang manfaat, mana yang mudarat. Manfaat dan mudarat itu harus sesuai dengan sya'anya Allah. Yang menarik di sini, Allah menyisipkan kata ajal buat umat di sini. Sahabat, yang namanya ajal, apakah itu mudarat atau masuk dalam kategori manfaat? Nah, dalam hal ini kita selalu khilaf ya. Selalu khilaf. Ajal itu termasuk kategori atau sesuatu yang mudarat atau sesuatu yang bermanfaat. Khilaf kita di sini. Kenapa khilaf? Karena standarnya tidak didasari oleh kitabullah. Ya, kemarin sudah kita bahas juga bahwasannya kitabullah itu, kalamullah itu mengantisipasi khilaf. Ya. Dibilang bermanfaat, kenyataannya hampir 100% umat manusia itu takut dengan yang namanya mati. Ya. Tidak mau mati. Dibilang mudarat, orang nggak bisa menghindari mati. Nah, jadi masih ambigu ya. Masih terjadi khilaf di sini. Apakah ajal itu termasuk hal yang bermanfaat atau hal yang mudarat? Susah kita untuk menentukannya. Gitu. Seperti yang kita katakan barusan, kalau dibilang bermanfaat,
Kenapa orang pada takut mati? Mati itu adalah hal yang paling menakutkan bagi yang namanya manusia yang hidup di dunia ini. Begitu. Dibilang mudarat, kenyataannya kita nggak bisa menghindar dari mati, karena mati adalah jembatan untuk kita hidup kembali di alam yang berbeda. Jadi nggak bisa. Nah, kalau belum bisa menentukan manfaat atau mudarat, ya sampai kapanpun berarti kita akan hilaf terus. Akan selalu hilaf terus ketika berhadapan dengan yang namanya ajal, gitu. Sementara di sini masalahnya la amliku li nafsi doron wala naf'an. Si penyandang risalah itu sendiri dia tidak memiliki power untuk menentukan mana yang mudarat, mana yang manfaat. Nah, apa seperti ini kita tidak menzolimi diri namanya? Jawabannya tetap menzolimi diri kita di sini. Diterima bagaimana, tak diterima bagaimana. Coba kita tanya diri kita pribadi secara jujur ya. Bagaimana pandangan kita dengan yang namanya mati? Ya. Pasti yang terbayang adalah hal yang mencekam, sehingga banyak di antara kita yang menangis, ya, berteriak-teriak, mengerang, histeris ketika ada keluarga atau saudara kita yang sedang mengalami kematian. Sulitnya kita menerima ajal itu. Padahal di sini dikatakan fala yastakhiruna juga wala yastaqdimu. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang cerita manfaat atau mudarat, sebenarnya itu menyangkut daya guna. Ya, itu menyangkut daya guna. Apakah mati itu berguna? Ya jelas berguna. Sangat berguna. Mati itu sesuatu ya, hal yang sangat berguna buat kita. Jadi harusnya kita sudah bisa menentukan yang namanya ajal atau kematian itu merupakan proses yang harus kita terima dengan lapang dada. Sudah kita bahas juga bahwasannya yang namanya maut itu adalah bagian dari rahmatnya Allah. Nah, jadi di sini kita harus siap menerima bahwasannya ajal itu atau kematian itu merupakan sesuatu hal yang berguna. Berguna untuk apa? Berguna untuk melanjutkan hidup kita ke gelombang selanjutnya. Makanya kalau saya mengatakan mati itu adalah pindah zona. Ya, pindah zona. Jadi yang namanya manfaat atau mudarat itu menyangkut daya guna. Nah, salahnya kita terkadang belum bijak atau belum dewasa menempatkan daya guna ini. Apa yang harusnya pantas dijadikan sebagai daya guna dan mana yang tidak pantas dijadikan sebagai daya guna. Begitu. Kebanyakan orang tua itu selalu bergantung kepada anaknya. Ya, biar dia nanti jadi anak yang soleh. Setelah jadi anak yang soleh, dia nanti akan mampu menolong orang tuanya. Kita menempatkan posisi anak kita itu dipakai sebagai objek yang bermanfaat.
Nah, enggak sebenarnya. Tidak tepat kalau anak itu dijadikan sebagai objek yang bermanfaat atau mudarat. Sehingga ada istilah kau ini anak yang tak berguna. Atau ada istilah anak yang berguna. Semoga berguna bagi nusa dan bangsa. Anak itu adalah ya diakuisisi saja. Karena anak bukan untuk didaya gunakan. Dan bukan untuk diperbudak. Jadi bicara soal manfaat atau mudarat itu harus sesuai dengan sya'nya Allah. Makanya illa masya Allah. Apa yang Allah suka itu pasti merupakan sesuatu yang bermanfaat. Apa yang Allah tidak suka itu pasti sesuatu yang mudarat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.